Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali ungkapan syukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Walhamdulillah, dengan nikmat Allah dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir dan rangka untuk memahami kalamullah yang merupakan semulia-mulia al-kalam. Tidak ada kalam perkataan yang akan menentamkan jiwa kita menjadi penyelamat bagi kita, melainkan kalamullah yang terkala kita amalkan, kita pahami, kita amalkan, maka insyaallah ta'ala akan membuahkan hudan, petunjuk dalam hidup kita. Wa insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tafsir surat Al-Fajr. Tafsir surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr adalah surat Makkiyah, surat yang Allah turunkan qabla al-hijrah, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak berisikan tentang akidah, hari kiamat dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad faaktharu fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashrin, demi malam yang 10, wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yas, demi malam ketika telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hij, apakah pada itu sumpah, ya, ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Allah bersumpah dengan waktu fajar, karena waktu fajar itu merupakan awal datangnya pagi. Waktu fajar itu memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Jika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka ini menandakan bahwa makhluknya ini di dalamnya ada azamah, kemuliaan. Karena Allah tidak akan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang mempunyai nilai dan faedah. Allah, dia boleh bersumpah dengan makhluknya, sedangkan kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kita hanya bersumpah dengan Allah. Man hadafa bi ghairillah faqad asyrak. Kayak dikatakan oleh Nabi, siapa bersumpah atas nama selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Waktu fajar ini akhirul lail, ya, kata Syekh, adalah akhir malam, wa muqaddimatun nahar, dan juga muqaddimah siang, di mana mendatangnya waktu fajar ini akan meninggalkan malam dan akan datangnya siang. Dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan kuasaan Allah datangnya waktu fajar ini, karena Allah Maha mengatur segala urusan. Waktu fajar datang sebagaimana mestinya, tidak pernah terlambat. Hari-hari ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengaturan yang baik, pengaturan yang diatur oleh Maha Pengatur. Kemudian ini menunjukkan Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur untuk semua urusan yang agung. Kemudian wa yaqa fil fajri salatun fadilah muazzamah, ya, bahwa waktu fajar itu ada salat, ya, fajar, salat sunnah fajar, salat subuh, yang di dalamnya ada keutamaan yang besar. Man shalla bardain dakhal jannah. Siapa yang salat bardain, itu salat subuh dan asar, maka dia masuk surga. Ini dalam satu hadis menunjukkan bahwa salat subuh itu merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia di saat banyak orang yang tidur. Kemudian kita salat subuh, ya, mampu melaksanakan salat subuh, ini menandakan tingginya keimanan seorang. Oleh karena itu, ya, kalau ingin mencari kualitas orang tu, selalu naknya bangun subuh. Kualitas seorang hamba kita lihat, mampu nak dia bangun subuh. Kalau mampu dia bangun salat subuh, ya, yang lain akan mudah baginya. Bangun subuh untuk salat subuh, bukan bangun subuh untuk buang air dah. Bukan bangun subuh untuk, ya, berdagang. Ada juga orang bangun subuh, bahkan sebelum subuh orang bangun, tapi hanya untuk urusan dunia. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah, ya, dengan waktu fajar ini. Kemudian Allah bersumpah dengan walayalin ashar, malam yang 10. Malam yang 10, di antara makna
penjelasan para ahli tafsir, layali ashra Ramadan, malam 10 hari di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan 10 hari di bulan Zulhijjah, ya. Ashra Zulhijjah. Bila kita lihat malam-malam 10 Ramadan, terutama malam terakhir di bulan Ramadan, ini adalah malam yang penuh berkah, di mana keutamaannya melebihi keutamaan hari-hari sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam taharra, berjaga-jaga pada 10 terakhir tadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sedangkan pada 10 hari di bulan Zulhijjah, di awal Zulhijjah, ini hari-hari yang dicintai oleh Allah. Ma min ayyam ahbu ilallah min ashr Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih cintai oleh Allah dari hari-hari 10 di bulan Zulhijjah. Fa innaha, sungguhnya malam-malam itu mencakup, ya, malam-malam atau hari-hari yang fadilah, keutamaannya besar. Semua hari-hari ini pada asalnya mempunyai keutamaan, artinya adalah berhak untuk kita beribadah. Hanya saja ada hari-hari khusus yang memang ada hadis-hadisnya, ada riwayat yang menunjukkan nilai utamanya itu melebihi hari-hari yang lain, seperti 10, ya, hari di awal Zulhijjah, 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, tentu kita berupaya untuk memanfaatkan momen-momen tersebut untuk menegakkan amal saleh. Karena hari-hari ini hari-hari fadilah, keutamaan, maka disebutkan di dalamnya. Tadi di awal sudah kita katakan, Allah itu kalau bersumpah dengan suatu menunjukkan bahwa makhluk yang dijadikan sumpah tadi di dalamnya ada kemuliaan. 10 hari di awal Zulhijjah, hari-hari mulia, di mana di situ ada hari raya haji, ya, kemudian hari Arafah, ya, hari kurban, kemudian ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan. Fa innaha, malam-malam yang mengandung keutamaan. Wa yaqa fiha minal ibadat wal qurbat, di dalamnya bisa kita melakukan ibadah-ibadah dan pendekatan diri kepada Allah yang tidak ada pada hari-hari lain. Pada malam 10, pada 10 malam Ramadan, pada malam itu Qadar, itu ada malam itu Qadar. Itu yang dicari orang, Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Ini yang kita lakukan ketika 10 terakhir. Kita melaksanakan i'tikaf. Ya, i'tikaf. Apa gunanya kita i'tikaf? Karena ingin menjadikan hari-hari itu berkah. Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Malam itu Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 84 tahun. Keberkahan umur kita dengan menghidupkan 10 terakhir tadi sama dengan keberkahan umur 84 tahun. Kemudian fi nahariha, pada siang harinya berpuasa akhir Ramadan, di mana puasa adalah rukun dari rukun Islam. Pada hari 10 Zulhijjah, ya, hari-hari di 10 Zulhijjah, 10 hari di bulan Zulhijjah, ada wukuf di Arafah, yang Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya pada hari itu. Kemudian wal laili idza yas, demi malam ketika telah tiba, atau dikatakan juga ketika berlalu. Dia Allah bersumpah lagi dengan waktu malam. Di dalam surat Asy-Syams juga Allah bersumpah dengan waktu malam. Al-Lail juga Allah bersumpah dengan waktu malam. Ini karena itu waktu malam, waktu yang diberkahi oleh Allah. Waktu untuk nyamannya kita beribadah pada waktu malam ini. Waktu nyamannya kita, ya, istirahat, ya,
siang kita istirahat, tapi tidak sebagusnya waktu malam. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yas. Manusia tenang, istirahat di malam hari, tenang jiwanya. Tidak sama ketika siang hari orang sibuk mengurus dunia. Tapi di malam hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk istirahat. Oleh karena itu, jika malam hari ini kita pakai untuk bekerja, untuk cari nafkah, maka hilang keberkahan malam. Memang ada orang yang berusaha di malam hari. Kalau sampai jam 9, 10 mungkin, tapi kalau sampai lewat dari itu, hilang keberkahan malamnya. Hilang karena dia butuh istirahat. Karena waktu-waktu itu telah Allah ciptakan sesuai dengan kegunaannya. Waktu siang, waktu malam, masing-masing kegunaannya dan tidak bisa diganti. Oleh karena itu waktu malam ini tidak bisa kita ganti dengan waktu siang. Tidur malam tidak bisa kita ganti dengan tidur siang. Artinya adalah dalam hal keutamaannya tadi. Ini semuanya kata Syekh rahmatan minhu ta'ala. Adanya waktu malam ini sebagai rahmat. Coba kalau siang hari tadi tidak ada malam, bagaimana suasana hati kita? Ketika datang malam, suasana hati kita sudah berbeda. Di malam hari ini kita berkumpul dengan anak, dengan keluarga. Di malam hari kita bisa melaksanakan ibadah yang lebih ketika tengah malam tahajud. Di malam hari kita juga bisa menambah ilmu kita, dari maghrib ke isya. Coba kalau dari maghrib ke isya ini rutin aja setiap hari atau 5 hari saja dalam seminggu, maghrib ke isya 40 menit, antum menambah ilmu terus, antum dengarkan baik-baik, kemudian yang bisa mencatat-catat. Coba dalam sebulan rasakan pengaruh ilmu tadi. Ikuti dengan serius, dengan benar, pasti akan berbuah. Coba bayangkan, mungkin lebih membuahkan dari orang kuliah. Kalau kuliah, apalagi kuliah zaman kini kok. Kuliah zaman kini ala Indonesia disuruh membuat makalah. Ilmu lu ada oleh disuruh membuat makalah. Kalau ini kan memberi. Kalau buat makalah itu kalau dia sudah punya. Makanya pengaruh taklim, pengaruh kajian ini lebih kuat pengaruhnya dibandingkan pengaruh dari kuliah atau madrasah. Kalau kita rutin terus mengikutinya dengan istiqamah, ikhlas, bersungguh-sungguh, insyaallah akan membuahkan. Walaupun ilmu yang diberikan Ustaz itu tidak semuanya kita dapatkan, tapi kita dapatkan sekarang hari ini 10% atau 5%, besok tambah lagi, besok tambah lagi. Ini keberkahan waktu malam tadi. Bagi ke isya saja. Isya dari lain, bagi ke isya saja 5 hari atau berapa hari. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan hal fi dzalika. Apakah kepada hal yang demikian tadi yang disebutkan tadi qasamul lidhi jadi sumpah bagi orang-orang yang berakal. Apakah pada yang disebutkan tadi, sumpah yang disebutkan tadi, ada ibrah bisa diambilkan ibrah, jadi ibrah bagi orang-orang yang berakal. Waktu fajar, waktu malam, genap dan yang ganjil, malam ketika telah datang. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah
Apakah semua ini, kata Syekh, bisa jadi pelajaran bagi mereka yang berakal? Dia melihat bagaimana nikmat Allah yang Allah berikan pada waktu fajar, pada waktu malam, ya. Maka ini akan bisa diambil ibrah, diambil pelajaran bagi orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Menggunakan akalnya dengan baik. Akal yang salim, akal yang selamat. Akal yang selamat mampu membawa dia kepada kebaikan. Adapun akal yang tidak selamat, akal yang rusak, akan membinasakan dia, akan merusak. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-6, ya, sampai pada ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memberlakukan hukuman azab kepada kaum 'Ad? Sini disuruh kita untuk memperhatikan kejadian yang terjadi pada masa lampau, untuk kita jadikan ibrah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memberlakukan kepada kaum 'Ad? Bagaimana mereka, kaum Iram, Zatil Imad, yang tubuh mereka kekal tinggi-tinggi, bangunan-bangunan tinggi-tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, di mana mereka kaum 'Ad tadi, ya, tidak pernah mereka, ya, orang yang seperti mereka itu tidak ada sebelumnya. Badannya tinggi-tinggi, kekar-kekar, ya. Kemudian wa Thamud alladzina jabu sakhra bil wad, kaum Thamud, ya, yang memotong batu-batu besar. Kerja mereka itu memotong batu-batu di lembah. Wa Fir'auna dzil autad, dan Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian katakan alladzina taghaw fil bilad, mereka ini yaitu kaum 'Ad, kaum Thamud, ya. Kemudian kaum Fir'aun, mereka ini taghaw fil bilad, berbuat kerusakan di negeri. Fa aktsaru fiha al fasad. Taghaw itu juga artinya melampaui batas, melampaui ketentuan yang disyariatkan. Fa aktsaru fiha al fasad, kemudian mereka banyak berbuat kerusakan. Apa kerusakannya? Kesyirikan, maksiat, mengingkari nabinya. Apa yang Allah timpakan pada mereka? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Menimpakan atas mereka Rabb mereka dengan cemeti azab. Allah timpakan pada mereka azab. Tidak ada yang selamat dari azab Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar mengawasi. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alam tara, tidak kamu perhatikan. Memperhatikan ini bukan hanya melihat saja. Jadi orang melihat tapi tidak memperhatikan. Ya. Banyak orang mencaliak tapi tidak perhatikan. Ru'yah di sini, melihat sini, melihat sampai ke hati. Bagaimana melihat sampai ke hati? Melihat dengan mata lalu dijadikannya ibrah, masuk ke hatinya. Sama cuma mendengar, dan itu mendengar ke masuk ke hati lagi. Dengar saja, kemudian ya sudah. Melihat di sini kata Syekh, biqalbika wa basiratik. Melihat dengan hatimu dan basirah, pengetahuan. Bagaimana mereka ini, kaum-kaum ini diberlakukan oleh Allah karena dia taghiyah, melampaui batas. Makanya kita wajib untuk melihat bagaimana orang-orang terdahulu yang Allah azab karena dosanya. Kita wajib memperhatikan bagaimana pula orang-orang terdahulu diselamatkan oleh Allah karena kebaikannya.
Jadi ibrah, fa'tabiru ya ulil absar. Jadikan itu i'tibar, wahai orang-orang yang mampu memandang, melihat. Ya. Istilah orang-orang mengambil contoh karena sudah. Ya. Bagaimana mereka ini? Dengan dosa dan maksiat mereka, Allah timpakan azab. Seperti kaum Iram. Kaum Iram itu adalah kabilah yang ada di negeri Yaman. Bagaimana kaum Iram tadi? Dzatil imad, al-quwwah syadid, kekuatannya sangat, badan kekar-kekar. Ya. Kekar-kekar. Tidak mengajar awak kini dah, ketik-ketik badan kan. Kekar. Tapi kekarnya tadi tidak bisa dibangga. Artinya ketika azab Allah telah datang kepadanya, tidak mampu menyelamatkan tubuhnya yang kuat tadi dari azab Allah. Tatkala mereka durhaka kepada nabinya, tidak mampu untuk menolak azab Allah. Cobaan yang Allah berikan. Kita lihat pandemi yang 2 tahunan, ada 2 tahunan. Siapa yang banyaknya yang mati di mereka? Ya orang-orang yang mungkin mereka punya fasilitas kehidupan yang cukup. Mereka juga punya ilmu yang banyak. Tapi jika Allah sudah mentakdirkan buat mereka, tak ada yang bisa menolak pemberlakuan ajal buat mereka. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang batasan mereka, tidak bisa dimajukan sesaat pun dan tidak bisa dimundurkan. Ketentuan Allah itu pasti, ya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Allati lam yukhlaq mithluha, yang tidak diciptakan mereka seperti mereka. Seperti kaum Ad tadi, kaum Ad, kaum Nabi Hud. Seperti mereka itu di negerinya tidak ada orang yang seperti mereka tadi. Di negeri lain tidak ada orang seperti mereka tadi, yang tubuhnya besar tadi, kuat. Jadi tubuh yang besar tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Kalau azab itu datang, yang akan menyelamatkan kita adalah iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Kekayaan kita juga tidak bisa menyelamatkan kita. Pangkat juga tidak bisa menyelamatkan kita. Untuk Fir'aun kan tinggi pangkat, raja. Bahkan Fir'aun mengaku, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang tinggi. Tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Oleh karena itu, merupakan ayat yang mulia ini menjadi ibrah bagi kita. Wajibnya kita untuk melihat dan mentadabburkan kondisi-kondisi umat-umat terdahulu. Ya, apa sikap mereka, apa akibat dari sikap mereka tadi. Binasa mereka. Kaum Nabi Lut, apa sikap mereka kepada nabinya, bagaimana sikap keseharian mereka, binasa. Sekarang itu yang tiru orang. Ya. Homo, lesbi, LGBT sudah mulai marak di negeri kita ini. Maka berhati-hati kita dari penyakit tersebut. Terutama anak-anak kita jangan sampai kena. Terutama juga pondok pesantren jangan sampai berjangkit penyakit homo. Ini ada 1 orang, mungkin 2 orang mulai menular. Jika ada itu, cepat terapi dan keluarkan dari pondok. Kenapa? Tidak ada ubeknya dah. Obatnya dia harus dikhususkan, tidak boleh dicampur dengan orang lain. Kalau sudah ya homo
awalnya mungkin dia korban, akan tapi setelah itu cari adik kelasnya. Oleh karena itulah tidak boleh kita ya satu tempat tidur ya dengan sejenis dengan ukuran tidur untuk satu orang. Ya, pisahkan tempat tidur tadi. Untuk apa? Untuk menjaga sesuatu yang akan mengakibatkan pertama adalah masa anak-anak. Ya Allah akan timpakan azab tersebut jika sudah mulai merata. Allah akan timpakan azab. Di dalam ayat ini nyatakan wazkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingatlah jika ketika Allah menjadikan kalian khalifah setelah kaum Nabi Nuh. Wazadakum fil khalqi bastah. Kemudian Allah berikan nikmat menambah dalam ciptaannya bastah. Ya kelebihan fisik yang kuat yang tinggi. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah semuanya janji-janji Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang beruntung. Kaum Tsamud ya alladzina jabu sakhra bil wad. Jadi kaum Ad, kaum Nabi Hud, kemudian kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh yang kerjanya memotong batu-batu besar. Itu pekerjaannya. Lalu batu-batu tadi jadikannya rumah batu. Ya. Kemudian Fir'aun yang punya bala tentara. Jadi kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh, Fir'aun dan belantaranya yang mempunyai kekuatan yang begitu banyaknya. Apa dosa mereka? Alladzina taghaw fil bilad. Melampaui batas di muka bumi ini. Mereka melampaui batas. Taghaw. Berlebihan. Dosanya berlebihan. Mereka menyakiti hamba-hamba Allah dalam agama mereka, dunia mereka. Oleh karena itu Allah katakan fa'aktharu fihal fasad. Dipertegas ya, apa bentuk sikap melampaui batas tadi? Fa'aktharu fihal fasad. Banyak mereka berbuat kerusakan. Apa kerusakannya mereka lakukan? Kekufuran dan cabang-cabang maksiat yang lainnya. Jenis-jenis maksiat yang lainnya. Mereka berusaha ya untuk memerangi rasul-rasul dengan dosa-dosa yang mereka lakukan tadi dan menghalang manusia pada jalan Allah karena sudah melampaui batas ya, maka Allah membinasakan mereka. Allah utus kepada mereka azab untuk jadi ibrah bagi mereka, peringatan. Kemudian Allah katakan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb kalian labil mirsad, benar-benar menguasai ya, mengawasi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Jangan kita kira Allah enggak tahu dengan perbuatan kita. Tahu. Allah mengawasi. Namun ada kalanya dosa itu dibiarkan dulu oleh Allah. Orang yang berbuat dosa tidak langsung dihukum oleh Allah. Kalau setiap orang berdosa langsung dapat hukuman, lebih Pak Kumar. Begitu sekali tiba batu dari langit, bangkak kepala kan. Kemudian ada lagi, tetapi itu dibiarkan dulu oleh Allah sebagai bukti rahmat Allah kepada hambanya. Bisa jadi setelah itu dia taubat. Akan tetapi ketika sudah melampaui batas, ya maka disitulah datang azab tadi. Kalau sekiranya setiap dosa kita langsung mendapatkan hukuman hari itu, sudah habis kita. Akan tapi Allah biarkan itu.
Dalam ayat dikatakan walau yu'akhidullahu bima kasabu, kalau sekiranya Allah azab seorang hamba-hamba itu dengan dosa-dosanya langsung, maka tidak akan ada yang tersisa manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita ini tak lepas dari dosa dan kesalahan. Tuh kadang-kadang ada sebagian orang balik pengajian kok, ya, sebuah jangan kawan, kemudian pagunjanglah kawan lain. Kan dosa ada. Hati bola pagunjang. Biar Allah biarkan. Ya. Agar kita ingat, inna rabbaka labil mirsad. Rabb kalian itu benar-benar mirsad, mengetahui. Silakan azan dulu muazzin. Di sini kita lanjutkan tema yang kedua, itu pembahasan adab.